Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Farid dan tentunya juga Bapak Ibu sahabat surgaku. Masya Allah, Alhamdulillah kita jumpa kembali di Sabtu pagi ini ya, di bulan Syawal dan kita memulai kembali untuk masuk ke majelis ilmu setelah libur selama 2 minggu ya, Alhamdulillah. Dan terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya yang sudah setia nih membersamai di kajian Sabtu pagi ya. Ada juga yang balas komennya Pak Farid, katanya wah lama ya 2 minggu nggak berasa gitu ya, sudah siap gitu ya. Jadi insya Allah kita mulai pekan ini istiqomahkan kembali untuk terus belajar ya, karena ilmu Allah itu sangat luas. Dan tentunya pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin tentunya kepada Pak Farid ya. Di sini juga sudah ada Bu Reni, Bu Vivi, Bu Bandia yang sudah on cam, terima kasih. Dan juga tentunya Bapak Ibu semuanya yang sudah menuliskan juga nih ya, luar biasa di kolom chat Zoom ya. Alhamdulillah. Ya, Pak Farid gimana pulang kampungnya? Pulang kampung kemana nih Pak? Karena topiknya pas banget dengan cerita mudik ya. Pulang kampungnya kemana Pak Farid nih kalau Pak Farid? Ke Sukabumi, Mbak. Oh, Sukabumi. Oke. Baik, nah ini Bapak Ibu yang lainnya boleh ya sambil tuliskan juga di kolom chatnya, kemarin pulang kampungnya jadi kemana saja nih ya. Dan Alhamdulillah ini setelah kita 2 tahun ya tidak bisa berlebaran bersama keluarga di kampung ya, untuk yang kebetulan tinggalnya di luar kota gitu ya. Alhamdulillah tahun ini akhirnya kita bisa merayakan mudik seperti dahulu ya. Dan tentunya tapi dengan tema topik hari ini, mudikmu kemana ya, nanti juga Pak Farid akan membahas terkait hal-hal ya yang tentunya kan menjadi ciri khasnya Pak Farid, melihat dari sisi lain yang sehari-hari atau ini sudah menjadi apa ya, lumrah dan umum kita jalankan ya. Baik, Pak Farid sambil menunggu teman-teman untuk bergabung ya, Bapak Ibu juga sambil menunggu teman-teman untuk bergabung. Di sini alhamdulillah sudah 42 orang nih di Zoom meeting ya, di Facebook juga terima kasih. Mungkin saya izin bacakan dulu salamnya dan doa-doanya dari Bapak Ibu di kolom chat ya. Dan untuk Bapak Ibu semuanya, teman-teman silakan nih kalau yang masih mau ngajak saudaranya, sahabatnya, tetangganya ya, boleh di-share link kajiannya. Untuk ini Facebook juga boleh kalau mau di-share ke wall-nya, mudah-mudahan semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari kajian kita, spiritual journey ini, dan juga tentunya ini akan menjadi wasilah kebaikan kita bersama ya. Baik, sudah ada Coach Nana di sini dari Treasure Bay Bintan di kolom chat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Coach Nana ya, turut menyimak. Terima kasih nih dari Treasure Bay Bintan. Kemudian dari Bekasi tentu saja ada Bu Vivi ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Pak Farid Manggi, salam sehat, salam satu sama terhubung dari Bu Vivi. Makasih, terima kasih Bu. Ibu Vivi pulang kampung kemana Bu Vivi? Ada kampung. Nggak ada kampung, di sini aja kita ya. Baik, saya menikmati ini ya, jalanan lengang jadi Bu Vivi kita ya. Baik, kemudian sudah ada Ibu Leli. Ya, Assalamualaikum Mbak Anggi, Pak Farid, Bapak Ibu, Kakak, Adik semuanya. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amalan kita semua di bulan Ramadan diterima dan diridhoi Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kemudian Bu Siti Mariam ya. Assalamualaikum Mbak Anggi, Pak Farid, alhamdulillah Cilduk hadir siap menyimak. Wah, terima kasih Bu Siti Mariam. Kemudian Ibu Nining ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farid dan Mbak Anggi dan Bapak Ibu semua yang soleh-solehah calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ada Pak Pira ya dari Kuala Lumpur nih. Salam Pak Farid dan Mbak Anggi. Terima kasih Pak Pira sudah berkenan kembali untuk join bersama kita. Kemudian Ibu Bandiah dari Karanganyar. Assalamualaikum Pak Farid, Mbak Anggi dan sahabat surga semua. Semangat pagi. Taqabbalallahu minna wa minkum, barakallahu fikum, taqabbal ya karim. Amin.
Kemudian Pak Farid tentu saja ya dengan doanya semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu ada Pak Herman Wahyudi. Assalamualaikum Pak Farid dan Mbak Anggi dan para sahabat yang soleh-soleha. Amin. Terima kasih Pak Herman. Ibu Eni ya dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anggi, Pak Farid dan semua sahabat surgaku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, Allah mudahkan dan lancarkan semuanya. Barakallahu fikum, mohon maaf lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin ya. Juga ada Bu Lolis, Bu Heni, Pak Deden, Bu Ika Fenti ya. Assalamualaikum Mbak Anggi dan Pak Farid, semoga sehat selalu ya. Amin semuanya juga ya. Mudah-mudahan kita semua di sini selalu diberikan kesehatan dan banyak manfaat ya yang bisa kita tebarkan. Kemudian Bu Safka, Mbak Safira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah minna wa minkum, syamana wa syamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Mbak Fira. Bu Siti Mariam. Ini satu lagi Bu Siti Mariam dari Wonogiri kayaknya ya. Ada dua Bu Siti Mariam ya. Assalamualaikum Pak Farid, Bu Anggi dan sahabat Saturday Morning Talk. Terima kasih Bu Siti Mariam. Pak Denny, Assalamualaikum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Pak Denny. Gimana Pak Denny, puas? Mudiknya ke situ Bondo ya Pak ya. Kemudian Coach Nana, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah belum bisa pulang kampung ya. Coach Nana tapi kampungnya, kampung di Bintan itu keren banget ya, Treasure Island ya. Jadi berasa liburan aja Coach Nana. Mudah-mudahan kita semua bisa main ke sana ya. Amin ya rabbal alamin. Lalu Bu Ani Yamik Aryani ya. Assalamualaikum, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Ibu. Pak Wawan Asadi, Assalamualaikum Mbak Anggi dan Pak Farid, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian Bu Nini, alhamdulillah mudik ke Malang, merawat terumbu karang, Ibu kurang sehat. Oh, oke. Mudah-mudahan Ibunda segera sehat dan fit kembali ya Bu Nining ya, sehingga bisa beraktivitas dan juga beribadah dengan maksimal. Kemudian Ibu Wasni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Idul Fitri, semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Terima kasih Bu Wasni ya. Ini dari Citra Raya ya Bu ya. Terima kasih. Bu Heni Sudarto, alhamdulillah saya nggak mudik karena memang tinggal di kampung. Oh, jadi rumah kami tempat mudik saudara-saudara keluarga dari Tangerang, Jakarta, dan Ponorogo. Wah, luar biasa. Memuliakan tamu-tamu dari luar kota ya. Saudara-saudara, terima kasih Bu Heni. Lalu Bu Sukati, Assalamualaikum, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Bu Sukati dari Bekasi sudah join bersama kita. Lalu Pak Gaus, oh ternyata banyak banget ya. Pak Gaus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin, Pak Farid, Mbak Anggi, dan semua sahabat surgaku atas segala kekhilafan dan kesalahan baik disengaja maupun tidak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang barokah serta dirahmati Allah SWT. Insya Allah, amin. Dan tentu saja ini ada Ibu Maria Ulfa, ya, juga terima kasih. Taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin Ibu. Ke sana, baik, amin. Mudah-mudahan Elpen ya bisa main ke Treasure Bay Bintan. Terima kasih Gus Nana. Lalu Ibu Nur Hasana ya, mohon maaf lahir dan batin semua terkhusus Mbak Anggi dan Pak Farid. Semoga kita semua dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Lalu Bu Isnani, Assalamualaikum Mbak Anggi, Pak Farid dan juga Bapak Ibu semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Sama-sama Ibu. Dan terakhir ada Bu Irowati dari Cikarang. Assalamualaikum. Irawati Cikarang hadir ya, mohon maaf lahir dan batin Mbak Anggi, Pak Farid. Satu lagi Pak Marwanto ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah menuliskan salamnya, doanya ya. Mudah-mudahan di majelis ilmu ini yang insya Allah kita senantiasa dibersamai, tidak hanya tentu saja di sini adalah kita untuk menyebut ridha Allah, juga dibersamai oleh para malaikatnya Allah yang insya Allah membantu kita ya, mengaminkan doa-doa kita semuanya agar banyak keberkahan yang kita dapatkan juga, dan juga mudah-mudahan ini menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah ya. Jadi silakan Bapak Ibu juga selama kajian ini pas bagian doa banyak-banyak berdoanya ya. Jangan nanti cabut duluan, sayang banget karena justru ini momen kita bisa berdoa bersama dan tentu saja dibersamai para malaikat ya. Baik. Oke, alhamdulillah di Zoom meeting sudah 57 orang. Terima kasih ya Bapak Ibu atas semuanya, dan juga di sini di Facebook sudah hampir 30 orang juga. Terima kasih ya. Dan mohon izin ya, saya belum bisa bacakan nih di kolom Facebook. Terima kasih banyak ke Bapak Ibu yang rajin nih di kolom Facebook, biasanya juga rajin komennya ya.
Nanti mudah-mudahan Pak Farid juga bisa colek-colek sedikit ya di Facebook. Oke, baik kita mulai kalau gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, di pagi hari ini ya tentunya dengan kajian spiritual journey bersama Pak Farid Auladi dan juga saya ya yang mendampingi sebagai host. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita ya, mudah-mudahan membawa keberkahan, manfaat, dan kita juga semua diistiqomahkan serta senantiasa diberikan perlindungannya ya, agar kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dan tema hari ini yaitu mudikmu kemana. Seperti biasa nanti Pak Farid akan bahas di sesi kedua ya, sekitar jam 6:30. Tapi sebelum kita masuk ke sesi materi, Pak Farid akan membuka dulu dengan doa dan nanti akan dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu, sahabat semua yang sudah masuk nih ya, di 2 minggu yang lalu, atau testimoni yang sudah masuk di 2 minggu yang lalu, baru kemudian nanti kita masuk materi. Untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan nanti pada saat sesi materi, dipersilahkan untuk menuliskan di kolom chat, ataupun bisa langsung WA ke saya di 0812 1139 1230. Baiklah, Pak Farid sudah siap untuk memulai kajian kita pagi hari ini, Pak Farid? Siap ya. Baik, kalau gitu kepada Pak Farid, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu memperbaiki diri, memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu meminta ampun atas segala dosa, segala celah, segala kesalahan yang kita lakukan. Bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan pahala, untuk mengumpulkan segala kebaikan yang akan tentunya yang akan kita bawa pada saat kita mudik ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan jalan, memberikan petunjuk, mengajak kepada kita semua untuk hidup di dalam jalan Allah, tetap konsisten di jalan Allah. Namun demikian kadang-kadang kita sebagai manusia biasa, sebagai orang awam lebih sering ya mengikuti apa mau kita, mengikuti hawa nafsu kita, dan kita sering kali meninggalkan apa yang seharusnya kita lakukan. Shalawat serta salam ini juga senantiasa kita sanjungan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga kepada umatnya kita, kepada kita semua sebagai umatnya di akhir zaman. Dan kita juga selalu berdoa meminta kepada Allah semoga Rasulullah Muhammad SAW memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita buka acara kita hari ini dengan pembacaan doa. Kita berharap, memohon, meminta kepada Allah semoga apa yang kita lakukan ini memberikan kebaikan, kemuliaan, dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ya Allah, kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usia mereka, ya Allah. Dan mudahkan segala urusan mereka. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah. Mari kita juga berdoa untuk siapa? Barangkali untuk diri kita, untuk saudara kita, untuk keluarga besar kita, untuk orang tua kita, untuk anak istri kita, barangkali untuk suami kita, teman, kerabat, sahabat, kolega, dan sebagainya, yang pada saat ini masih diberikan nikmat tidak sehat, yang pada saat ini masih diberikan nikmat belum merasakan kondisi tubuh yang fit. Ya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak dan Ibu, seperti biasa ini ada satu ya yang masuk testimoni, bukan pertanyaan. Ini tentunya sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya, karena saya juga banyak belajar dari pertanyaan-pertanyaan, dari testimoni-testimoni yang masuk, sekaligus itu juga sebagai kadang-kadang sebagai salah satu warning juga buat saya, karena saya juga adalah manusia biasa yang terkadang juga masih keluar dari jalur, ya, terkadang masih keluar dari belok dari koridornya. Nah, oleh karena itu ini juga adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita semua belajar bersama, mencoba mengambil ibrah, pengalaman atau pelajaran dari orang-orang lain yang yang mengalami kejadian tersebut. Bapak Ibu, ada satu testimoni ini dari NN ya, terkait dengan penjelasan Bapak di kajian terakhir yang berhubungan dengan sholat. Pada saat itu dijelaskan bahwa ada 3 cara Allah menolong kita tergantung dari bagaimana sikap kita terhadap sholat wajib yang 5 waktu. Yang pertama, jika kita siap-siap melakukan sholat sebelum waktu azan, maka Allah akan selalu ada, selalu menolong kita sebelum kita minta. Ini bagaimana cara Allah menolong kita, disesuaikan dengan apa? Dengan bagaimana sikap kita terhadap sholat wajib yang 5 waktu. Yang kedua, jika kita sholat tepat waktu, maka Allah akan menolong kita pada saat kita meminta. Namun jika kita sholatnya entar dulu, masih tanggung ini itu, masih mengerjakan ini itu, gitu ya, maka jangan protes kalau Allah juga menolong kita juga itu entar-entar. Nah, Pak Farid, pada saat mudik Lebaran kemarin, saya punya satu pengalaman yang menampar saya, pengalaman yang persis seperti apa yang diceritakan oleh penjelasan yang tadi. Ceritanya begini, alhamdulillah selama bulan Ramadan yang kemarin itu saya bisa melakukan ibadah di sepertiga malam terakhir secara rutin. Tidak ada satu malam pun di selama Ramadan itu yang saya tidak melakukannya. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Lalu pada saat libur Lebaran dan mudik, saya nawar ke Allah, gitu ya. Ya Allah, saya ibadah sepertiga malam terakhirnya juga mau libur dulu ya, karena saya merasa letih. Kan kemarin selama Ramadan saya selalu melakukan itu.
sepertiga malam terakhir itu ada tahajud, ada sholat hajat, ada sholat taubat dan sebagainya. Tahu nggak Pak? Gitu ya. Tahu nggak Pak? Seumur-umur saya melakukan mudik, saya tidak pernah terjebak dalam kepadatan kendaraan selama berjam-jam dan tidak bergerak sama sekali. Ya. Masya Allah, selama mudik itu beliau tidak pernah terjebak dalam kemacetan kalau bahasa kita ya, kalau bahasa MR-nya itu terjebak dalam kepadatan lalu lintas ya. Pada saat kemarin itu saya betul-betul terjebak selama berjam-jam dan tidak bergerak sama sekali. Ya, selama ini sebelum Lebaran tahun ini, alhamdulillah ya saya selalu bisa menemukan solusi dan tidak pernah mengalaminya. Jadi kemarin itu saya alami karena memang selain libur dari ibadah sepertiga malam terakhir, saya juga beberapa kali tidak sholat tepat waktu dengan alasan nanti saja kalau sudah sampai tujuan. Padahal sangat mudah untuk melakukan itu karena naik kendaraan sendiri. Masya Allah ya. Jadi selain libur dari tahajud, sholat taubat, sholat hajat, kemudian sholat witir, kemudian duhanya juga libur ternyata gitu. Kemudian juga sholat tepat waktunya juga ditunda-tunda dengan alasan bahwa nanti tanggunglah sudah sampai tujuan, padahal sangat mudah untuk melakukan itu karena naik kendaraan sendiri, jadi bisa belok di masjid manapun ya. Masya Allah, jadi akhirnya saya terjebak berjam-jam di dalam kendaraan, di dalam kemacetan lalu lintas. Dan betul saja Pak, setelah saya memperbaiki sholat tepat di awal waktu dan kembali melakukan ibadah malam, perjalanan kembali pada saat arus balik saya itu betul-betul lancar ya, betul-betul lancar. Jikapun ada lalu lintas yang tidak bergerak, saya bisa menemukan jalur alternatif untuk tetap berjalan. Masya Allah. Jadi ini adalah salah satu teman kita ya, membuktikan bahwa Allah itu pasti selalu benar. Allah itu pasti selalu menepati janjinya. Pada saat kita melakukan sholat di awal waktu, maka Allah juga akan memberikan pertolongan kepada kita tepat pada saat kita memerlukannya. Jadi pada saat kita melakukan ibadah malam, lalu kemudian kita punya persoalan, maka Allah akan berikan solusinya. Allah akan berikan jalan keluarnya. Tetapi ketika kita meninggalkan itu, Allahu Akbar, ya Allah juga rasanya mungkin ya, ini gua cuekin aja deh sementara ini karena lu juga cuek dengan gua. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, dari testimoni ini kita bisa mengambil satu pelajaran ya, bahwa jangankan berbuat dosa, jangankan berbuat maksiat, kita mencoba meninggalkan, tanda petik, meninggalkan Allah saja, maka Allah sudah berpaling. Barangkali ketika kita rajin melakukan sholat atau ibadah di sepertiga malam terakhir, di situ ada intensitas yang tinggi hubungan kita dengan Allah, hubungan makhluk dengan Kholiknya. Artinya kita senantiasa setiap malam itu selalu terhubung dengan Allah. Artinya koneksi kita dengan Allah itu sudah baik, kalau boleh katakan mungkin sangat baik. Kenapa? Setiap sepertiga malam terakhir kita hadir. Kita menemui Allah, tanda petik bahasanya seperti itu. Kenapa? Karena Allah juga akan turun ke bumi di sepertiga malam terakhir. Allah akan menyapa setiap orang yang melakukan ibadah pada waktu-waktu tersebut, pada saat tersebut. Lalu ketika kita mangkir, ketika kita absen, ketika kita tidak hadir pada 1 hari saja, atau 2 hari, atau 3 hari, barangkali Allah juga ngambek, tanda petik. Kemana itu si Farid? Kemana itu si Mbak Anggi misalnya gitu kan? Kemana itu si Pak Denny Trias misalnya? Biasanya ada, biasanya hadir gitu kan. Ya udahlah kalau gitu saya juga akan tidak mau nemui dia lagi, barangkali begitu kalau bahasa kita. Kalau dibahasakan menggunakan bahasa makhluk gitu, bahasa kita sebagai orang awam. Nah, ini satu pelajaran yang sangat berharga. Satu pelajaran yang sangat baik untuk kita pelajari. Jangankan kita berbuat dosa, di mana pada saat berbuat dosa Allah itu akan murka kepada kita, meninggalkan kebaikan saja,
meninggalkan ibadah saja yang rutin kita lakukan, itu Allah sudah memberikan balasannya secara cash, secara kontan. Masya Allah, ya subhanallah. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang ketika kita punya satu kebiasaan melakukan kebaikan, rutinkan. Betapapun itu kecilnya, betapapun itu tidak besarnya. Karena sesungguhnya Allah itu lebih menyukai rutinitas ya, lebih menyukai kontinuitasnya daripada besarnya. Nggak usah besar-besar. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang mampu kita lakukan? Lakukan terus-menerus secara kontinu, walaupun itu mungkin belum besar. Termasuk misalnya kita baru bisa melakukan duha, ya duha saja, belum bisa tahajud. Pelan-pelan, kalau memang kita sanggup lakukan tahajud, lakukan tahajud. Kapan Pak? Yang terbaik? Yang terbaik itu biasanya 30 menit di sebelum azan subuh. Itu adalah waktu yang terbaik untuk melakukan sholat malam. Ya. Kalau memang belum sanggup bangun di sepertiga malam terakhir, sebelum tidurlah kita lakukan. Sebelum tidur kita lakukan. Lakukan yang terbaik semampu kita. Sedekah, jika belum mampu sedekah yang besar, lakukan sedekah semampu kita. Sedekah yang terbaik kapan waktunya? Sedekah subuh, ba'da sholat subuh. Kalau mampu besar, lakukan. Kalau belum mampu besar, lakukan semampu kita. Mungkin baru mampu 20.000, 10.000, atau barangkali 5.000, atau barangkali 1.000, lakukan yang terbaik. Ya, lakukan yang terbaik. Jika sudah mampu besar, alhamdulillah. Alhamdulillah seperti itu. Ayo kita belajar bersama-sama. Majelis ilmu seperti ini adalah tempat di mana kita mencoba untuk memperbaiki diri. Kalaupun belum dapat ilmu yang banyak, minimal insya Allah dapat berkahnya. Minimal insya Allah kita mendapatkan doa yang terbaik. Kalau kita berdoa secara berjamaah, di Zoom ada 93 orang misalnya, di Facebook ada 48 orang, ada 100 orang lebih yang mendoakan kita. Insya Allah barangkali ada 1 atau 2 orang doa kita yang diijabah oleh Allah, diaminkan oleh para malaikat, lalu semuanya kembali kepada diri kita juga. Itu sementara Mbak Anggi, silahkan dilanjutkan dulu. Saya minta waktu seperti biasa 30 detik ya untuk berikan Mbak Anggi. Silakan Mbak. Baik ya, terima kasih Pak Farid tadi ya atas sharing testimoni dari sahabat kita di sini ya. Jadi ini luar biasa ya. Makanya mungkin kenapa kita seringkali nih masuk ujian terus gitu ya. Karena ya itu tadi kadang-kadang sudah sering cepat merasa puas gitu, dan akhirnya kita tadi bernegosiasi untuk menurunkan standar ibadah kita misalnya seperti itu. Jadi istiqomah itu memang luar biasa ya. Untuk di awal itu kadang-kadang mencoba sesuatu yang baru itu kan tantangan, tapi ternyata untuk menjaga supaya istiqomah itu juga lebih luar biasa tantangannya. Nah, ini mudah-mudahan kita semua senantiasa dimudahkan ya istiqomah dalam beribadah. Saya pun juga merasakan ya, begitu misalnya melakukan hal yang tidak baik sedikit aja, itu kadang-kadang godaan untuk kita beribadah yang lebih maksimal itu juga tiba-tiba kayak dibikin semangat gitu ya, kalau bahasa nggak dekanya males gitu ya. Akhirnya kan kalau kita yang lagi latihan riadoh ya, Pak Farid kan ngajarin kita riadoh 40 hari ya, waduh Mbak Anggi, aku juga nggak hanya saya, kadang-kadang baik juga testimoni Mbak Anggi, aku belum bangun, ya udah mulai dari nol lagi kita riadohnya ya Ibu ya. Tapi ya kita nggak hanya niatkan riadohnya, tapi niatkan ya memang harus selalu continue gitu ya. Itu masa kita oke, kalau misalnya sudah lewat nih ya, pas 1-2 hari ya udah mulai lagi supaya terus ya kita bisa istiqomah berkelanjutan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Dan pada saat itu memang harus ada misalnya 21 hari kan ada ya melakukan rutinitas itu mulai dengan istiqomah 21 hari. Nah, itu memang akan jadi lebih mudah setelah 21 hari itu. Ya, terima kasih Pak Farid, dan mudah-mudahan ini menjadi hal yang bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya agar kita bisa menjaga keistiqomahan kita, dan juga tidak hanya di bulan Ramadan ya. Itu ternyata bulan Ramadan kemarin menjadi pembuktian kita bisa puasa full sebulan, bisa
bisa melakukan tahajud rutin, bisa melakukan duha rutin, segala macam ya, dan juga taraweh dan baca Al-Quran misalnya setiap hari. Jadi ini bagaimana supaya kebiasaan-kebiasaan baik ini terus kita jalankan bahkan di luar waktu Ramadan ini ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua ya untuk selalu dalam ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terkait dengan materi hari ini ya di Spiritual Journey, yaitu mudikmu kemana ya, setelah kita kemarin melakukan mudik ya dan bertemu sanak saudara, merasakan kebahagiaan momen Lebaran ya untuk bisa berkumpul kembali bersama keluarga, maka hari ini Pak Farid juga akan sharing nih ya terkait dengan kajian khasnya Pak Farid. Jadi mohon izin kalau nanti Bapak Ibu ada yang merasa kena, ini semata-mata juga sebenarnya tentunya adalah buat ke kita semua ya, agar kita terus mencapai standar itu standar terbaik ya, dan mudah-mudahan juga apa yang kita dapatkan di kajian-kajian seperti ini Allah berikan kemudahan untuk kita mengamalkannya juga, mempraktekannya juga ya. Baik, kalau gitu Pak Farid, maka kita akan lanjutkan ya dengan materi hari ini, yaitu mudikmu kemana. Kepada Pak Farid, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ani. Satu lagi nih testimoni teman saya di kantor, beliau salah satu petinggi di tempat perusahaan saya ya. Waktu kemarin silaturahmi, cerita-cerita gitu kan. Beliau juga menceritakan hal yang lebih kurang sama. Jadi pada saat itu beliau beserta keluarganya pergi ke Bandung. Pulang dari Bandung itu satu keluarga lah, satu mobil. Terus dia bilang, yuk kita sholat duhur dulu gitu ya. Nah itu sama. Pada saat sudah lewat masjid itu mikirnya berubah lagi gitu. Ntar aja lah sekalian di sana gitu setelah masuk tol di rest area. Bapak Ibu, subhanallah tiba-tiba mobil barunya itu si RV terbaru turbo mati di tengah jalan. Tapi belum masuk jalan tol. Lalu dinyalain nggak bisa. Dinyalain hidup tapi mati lagi. Dan dia langsung diingatkan oleh istrinya. Makanya, tadi katanya niat mau sholat, kenapa sekarang jadi berubah sholatnya? Gitu. Masya Allah. Lalu dia langsung cari masjid terdekat dari tempat mobilnya itu, selesai sholat, apa yang terjadi? Allah itu memberikan keajaiban. Itu mobil tiba-tiba bisa di-starter lagi dan bisa jalan lagi. Allahu Akbar. Nah, ini ada beberapa kejadian yang kalau saya boleh menyimpulkan, Allah itu kadang bisa memberikan sensitivitas kepada seseorang untuk untuk segera menyadari apa yang dia lakukan. Yuk kita sama-sama belajar. Bersyukur kalau kita diberikan sensitivitas. Bersyukur kalau kita langsung diberikan bayaran atau balasan tunai oleh Allah. Enaknya begitu kan. Kalau kita melakukan satu kesalahan lalu dibayar tunai oleh Allah, maka kita akan segera sadar, segera kembali ke jalan Allah. Tetapi kalau kita ternyata dibiarkan oleh Allah melakukan sesuatu yang tidak baik, dan nanti balasannya dikumpulkan di ujung, di akhir, nah itu sebetulnya yang mesti kita hindari. Auzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Lebih baik berbuat tidak baik langsung dibayar tunai. Meninggalkan Allah langsung dibayar tunai. Berbuat dosa langsung dibayar tunai. Itu adalah hal yang sangat istimewa. Yuk, sama-sama kita belajar ke sana. Sama-sama kita mencoba untuk mendapatkan sensitivitas itu supaya apa? Supaya hidup kita itu benar-benar dijaga ya, benar-benar terjaga oleh siapa? Oleh Allah. Allah langsung yang menjaga. Bukan manusia yang menjaga, tetapi Allah yang menjaga diri kita ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita mulai acara kita, kajian kita. Pertanyaannya sederhana, mudikmu itu kemana? Gitu ya. Mudikmu itu kemana? Bapak Ibu, teman-teman, mudik tahun ini ya, Lebaran tahun ini benar-benar luar biasa. Ya. Benar-benar luar biasa. Kenapa? Karena sudah 2 tahun kita tidak diberikan kesempatan oleh siapa? Oleh keadaan. Ya, tidak diberikan kesempatan oleh situasi pandemik yang memang barangkali jika kita memaksakan diri untuk hadir, ya, Masya Allah, tentu tidak akan mudah ya. Tentu bisa jadi ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita tahu sama-sama pada saat itu.
Nah, tahun ini setelah ditahan atau bahasa Betawinya ngempet 2 tahun gitu kan, tiba-tiba sekarang dibuka. Maka yang terjadi apa? Tumpah ruah seperti air bah, seperti bendungan yang jebol gitu kan. Ada euforia yang luar biasa. Semuanya pengen pulang kampung ya. Jumlah pemudiknya membludak. Bahkan itu Masya Allah, hitung-hitungan dari pemerintah itu memang mengindikasikan, menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Jalan tol pun keteteran, tanda petik. Bahkan sampai ada one way ganjil genap. One way ganjil genap untuk 2 jalur. Tetapi apakah ini menyelesaikan persoalan? Iya, bagi yang mudik selesai persoalan. Bagi yang ke arah sebaliknya itu jalan arteri luar biasa ya, kepadatannya tuh luar biasa. Demikian juga arus baliknya. Tetapi memang ini kita tidak punya alternatif, tidak punya pilihan selain itu yang mesti kita lakukan. Pelabuhan Merak Bakauheni kedodoran, Masya Allah. Teman saya 12 jam ketahan. Ada yang belasan jam juga ketahan di situ, luar biasa. Berangkat malam dari daerah Tangerang sini, sekitar 1,5 jam sampai Merak, sampai di Merak sekitar jam 12 malam, nyebrang jam 2 siang berikutnya. Masya Allah, luar biasa. Bisa kebayang ya, bisa kebayang bagaimana luar biasanya suasana Lebaran tahun ini. Tiket pesawat, ya pesawat Jakarta Aceh ini bukan kelas premium, ini kelas biasa, yang ekonomi biasa gitu kan. Itu bisa mencapai 9 jutaan. Jakarta Aceh 9 juta. Itu lebih mahal daripada tiket Jakarta London. Ya, Jakarta London aja nggak sampai 9 juta. Ini Jakarta Aceh 9 juta. Dibeli nggak? Dibeli. Ada yang beli? Ada. Karena memang perlu gitu, seperti itu. Jakarta Batam itu bisa sampai 6 jutaan. Allah Akbar, Masya Allah. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah, barangkali di tempat yang hadir sekarang ini juga banyak yang yang mengikuti hiruk pikuknya mudik kemarin gitu ya, termasuk saya juga yang kemarin coba-coba ikutan juga ya, tetapi saya tidak sehoror teman-teman, saya cuma tidak bergerak sekitar 4 jam saja. Untuk jarak 2 km saya menempuh waktu 4 jam, Masya Allah, luar biasa. Tapi itu belum seberapa dibanding teman-teman yang lain. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahumullah, kenapa sih kita ini rela melakukan semua itu dengan segenap kemampuan yang kita miliki? Padahal harga BBM itu tidak murah. Harga BBM kan lagi naik gitu ya. Premium hilang, Pertalite menjadi barang yang paling murah sekarang, kemudian Pertamax-nya itu naik dari 9.000 menjadi 12.000. Tapi tetap aja orang tuh ngantri untuk beli supaya bisa mudik. Kenapa sih kita ingin melakukan ini di dalam segala keterbatasan yang ada, dan kita mencoba dengan segala kemampuan yang kita miliki untuk mudik? Harga minyak goreng juga belum turun. Ya, waktu itu harga minyak goreng naiknya luar biasa, emak-emak pada teriak-teriak, tapi giliran mudik mah nggak ada yang teriak minyak goreng, semua terlupakan. Yang penting saya bisa pulang kampung. Harga sembako masih melangit, luar biasa. Harga daging 160-170 ribu dicuekin, yang penting bisa mudik. Harga apa lagi ya, harga telur itu bisa mencapai 27-28 ribu per kilo, dicuekin, yang penting bisa mudik. Ngapain sih karena sampai seperti itu? Apa yang ingin kita cari kok sampai sebegitunya kita bela-belain untuk melakukan mudik? Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahumullah, ya, karena kita ingin bertemu dengan asal muasal diri kita. Karena kita ingin bertemu dengan siapa? Dengan asal muasal diri dan kehidupan kita. Jadi hakikat mudik itu sebetulnya adalah, kenapa kita mesti bela-belain mudik? Kenapa kita mesti bela-belain untuk pulang kampung? Karena kita rindu. Ya, kita rindu untuk apa? Untuk bertemu dengan asal muasal diri dan kehidupan kita. Kita ingin kembali bertemu dengan orang tua yang melahirkan
diri kita ini ke dunia. Bagi yang masih punya orang tua, ada satu dorongan yang begitu kuat, ada satu rindu yang ingin ditumpahkan berjumpa dengan orang tua kita. Ya, bersyukurlah, berterima kasihlah bagi mereka yang masih memiliki orang tua. Mudik itu pada hakikatnya adalah kembali ke masa kecil kita, di mana pada saat itu ya tidak ada pikiran, tidak ada perasaan, tidak ada keinginan yang membuat kita tuh tidak bahagia. Pada saat masa kecil kita itu kita tuh bahagia saja, secara umum demikian. Ya, nggak ada pikiran, aduh nanti bagaimana setelah dewasa, bagaimana setelah menikah, bagaimana kalau belum dapat pekerjaan, bagaimana kalau punya pekerjaan tapi tidak mencukupi, bagaimana kalau ternyata di pekerjaan itu kemudian saya kena PHK. Nggak ada pikiran-pikiran seperti itu. Pada saat kapan? Pada saat kita dulu, pada saat masa-masa kecil, masa-masa yang paling indah, masa-masa yang tidak mungkin kita lupakan. Begitu banyak kenangan-kenangan yang manis ya. Mudik itu pada hakikatnya adalah kembali ke romantisme masa lalu yang justru sekarang itu menjadi terasa indah. Mari kita lihat status teman-teman di Instagram, status teman-teman di Facebook, apa yang mereka sampaikan. Oh, berjumpa dengan guru-guru pada saat kecil, berjumpa dengan tokoh-tokoh masyarakat pada saat kecil, flashback kembali datang ke sekolah dasarnya, berfoto di sekolahnya, seperti itu, macam-macam, luar biasa. Dan itulah yang akan memberikan semangat kembali kepada kita untuk hidup setelah mudik. Kenangan-kenangan itulah yang akan memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Hakikat mudik itu kembali merajut kenangan yang membuat kita itu menjadi seperti sekarang ini. Ya, kita kembali misalnya main di tengah sungai, berenang di sungai kalau dari desa ya seperti itu ya. Melihat sawah yang hijau dulu, ada macam-macam, ada kenangan-kenangan yang luar biasa yang itu tidak mungkin kita bisa hapus dari kehidupan kita ya. Jadi itulah sebetulnya hakikat mudik itu kembali bertemu dengan orang tua yang melahirkan kita ke dunia. Ya. Kemudian kembali ke masa kecil di mana saat itu tidak ada pikiran, tidak ada perasaan yang membuat kita tidak bahagia. Semuanya bahagia. Semuanya indah, semuanya nikmat, semuanya nyaman. Ya, tidak ada sesuatu yang membuat diri kita itu menjadi, kalau sekarang banyak mikirnya, gitu ya, kebanyakan pikirannya, gitu ya. Kembali ke romantisme masa lalu yang justru sekarang ini menjadi lebih indah. Kembali merajut kenangan yang membuat kita seperti sekarang ini. Bapak Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah, itulah hakikat mudik. Makanya kenapa kita bela-belain dengan segenap kemampuan kita. Kadang-kadang ada juga yang memaksakan diri gitu ya. Kadang-kadang ya belum mampu banget dimampu-mampukan. Nah, itulah ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Kenapa? Karena memang memburu sesuatu yang membuat kita itu menjadi bahagia, ya, menjadi bahagia. Tapi ngapa? Kita tidak perlu bahas itu. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya. Apakah betul mudik itu menjadikan diri kita menjadi lebih baik setelahnya? Ini pertanyaan yang sangat-sangat sederhana, pertanyaan yang sangat normal. Bela-belain mudik, berusaha secara maksimal supaya kita bisa mudik, gitu kan? Apapun yang terjadi, cara apapun ditempuh supaya kita bisa mudik. Pertanyaan saya berikutnya adalah, apakah ini menjadi lebih baik setelah mudik itu? Apakah diri kita menjadi lebih baik setelah mudik tersebut? Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, kita mestinya kita itu selalu bertanya kepada diri sendiri, bertanya dari waktu ke waktu, bertanya apakah diri kita semakin lama semakin menjadi lebih baik atau tidak lebih baik. Ini pertanyaan yang harus kita jawab setiap saat, setiap detik.
Melalui hari yang lalu, melalui hari yang kemarin, kita mesti bertanya, hari ini lebih baik dari kemarin atau tidak? Besok kita akan datang, akan menginjak hari yang berikutnya, lalu kita bertanya, apakah hari ini saya lebih baik dari yang kemarin? Begitulah mestinya sebagai seorang muslim yang baik. Membandingkan diri kita sekarang dengan masa lalu. Tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu tidak perlu. Dalam arti yang selalu membandingkan tidak perlu. Tetapi dalam rangka membandingkan untuk menemukan motivasi, monggo. Yang paling penting, diri kita bertanya, membandingkan diri kita sekarang dengan diri kita yang lalu. Lalu yang kedua, pertanyaan setelah mudik itu, ya, saya ingin menanyakan, apakah mudik itu memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya untuk kita? Ayo kita tanya kepada diri kita masing-masing. Kemarin kita berlelah-lelah, kemarin kita babak belur bahasanya, kemarin kita itu berusaha maksimal, terjebak kepadatan, tidak bergerak lalu lintasnya. Lalu apakah kita merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya pasca kita kembali dari mudik? Ya? Atau jangan-jangan muncul rasa ujub, takabur, sombong dengan segala materi yang kita pamerkan pada saat itu. Jangan-jangan ketika kita mudik itu kita merasa bahwa kita ini sudah hebat. Atau jangan-jangan kita merasa panas hati karena ada yang lebih sukses tanda petik dari kita. Bisa jadi muncul perasaan yang seperti itu. Atau jangan-jangan setiap kali mudik, setiap kali itu pula kita akan merasa risih. Karena saya membaca beberapa status di medsos itu ya seperti itu. Kenapa merasa risih? Pertanyaannya kan standar. Ketemu dengan keluarga besar, ketemu dengan tetangga-tetangga dulu, ketemu dengan teman-teman lama. Halo, sudah nikah belum? Berapa anaknya ya? Gitu. Sekarang kerja di mana? Jabatannya apa? Sudah menikah kok belum punya anak juga? Kenapa? Kan sering muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Cukup mengganggu atau tidak pertanyaan yang seperti ini? Kalau tidak ya cuekin aja, alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah gitu kan. Kok masih jomblo aja? Ayo atuh buruan gitu kan. Loh kok belum ganti mobil? Mobil yang lama kemana? Kok sekarang mobilnya jadi berubah lebih tidak baik? Waktu itu mobilnya misalnya sebut merek yang mahal, sekarang kok mobilnya jadi tidak mahal seperti ini. Muncul nggak perasaan-perasaan seperti jangan-jangan ya. Jangan-jangan sesungguhnya mudik itu kadang-kadang membuat kita menjadi tidak bahagia. Jangan-jangan seperti itu. Tetapi saya yakin kita semua yang ada di sini ini betul-betul merasakan, pernah tanyakan gaji, berapa gaji? Pernah ditanya Pak Ipandri ya, ditanyakan sama saudara, berapa gajimu gitu ya. Ya itulah kita, itulah dinamika, itulah keseruan mudik itu. Jadi kadang-kadang muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita harapkan, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Artinya apa? Artinya itulah dinamika, itulah aksesoris, itulah pernak-pernik mudik yang memang selalu kita tunggu. Ya selalu kita tunggu. Kita tidak bisa menghindarkan dari itu. Nah pertanyaan saya yang berikutnya, paling penting. Apakah kita sudah betul-betul mempersiapkan diri kita untuk mudik yang sesungguhnya? Mudik kita dari Jakarta ke Palembang misalnya, dari Jakarta ke Lampung misalnya, dari Bandung ke Sukabumi misalnya, ya, dari Bekasi ke Malang misalnya, gitu kan? Dari Bandung ke Jogja, itu adalah mudik yang akan kembali lagi. Bukan mudik yang sesungguhnya. Pertanyaan saya, apakah kita melakukan persiapan yang sama untuk mudik yang sesungguhnya? Mudiknya mudik kemana, Pak? Mudik kembali ke asal penciptaan kita. Mudik ke tempat dari mana kita berasal. Bukankah tadi hakikat mudik itu adalah kita kembali ke tempat di mana kita dilahirkan? Kembali ke tempat di mana kita memulai kehidupan. Kembali ke tempat di mana kita berasal. Dari orang tua kita dilahirkan. Berasal di daerah mana. Kita kembali ke sana. Itu adalah mudik yang kita lakukan setiap tahun. Tetapi akan ada mudik yang sesungguhnya. Mudik kemana? Kembali ke asal penciptaan kita.
Kembali ke tempat dari mana kita berasal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali ke Allah. Kita berasal dari sana dan akan kembali ke sana. Itulah mudik yang sesungguhnya. Sudahkah kita mempersiapkan itu? Apakah kita akan melakukan apapun supaya perjalanan kita itu lancar ke mudik yang sesungguhnya? Itu pertanyaan yang sederhana. Ketika kita mudik pulang kampung pada saat hari raya Idul Fitri, kalau kita ya, dan ternyata mudik ini bukan, mudik itu tidak ada kaitan dengan Ramadannya, tidak ada kaitan dengan Idul Fitrinya, tetapi mudik ini. Ya, mudik ini adalah kesempatan kita berkumpul, dan ada juga di Tiongkok sana mudik saat kapan? Saat Imlek. Di Korea juga katanya ada mudik saat kapan? Saat musim panas dan sebagainya. Jadi ini tidak ada kaitan dengan Ramadannya. Tapi mudik ini adalah kesempatan yang kita miliki, satu-satunya kesempatan terbaik. Kenapa? Karena semuanya ramai, semuanya rata libur. Dan saat itu juga kita punya THR bagi yang bekerja gitu ya, bagi yang masih bekerja. Artinya itu kesempatan yang untuk ngumpul bareng lah, bahasa gampangnya. Nah, ketika kita mudik ke kampung, kita melakukan persiapan yang sangat luar biasa. Segala dikerjain, segala dilakukan. Semua persiapan maksimal kita lakukan. Pertanyaan, apakah ketika kita mudik ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga melakukan persiapan yang sama? Ketika tiba mudik, ketika tiba waktunya mudik, benar-benar rasa excited kita, benar-benar rasa bahagia, benar-benar ingin menunggu waktu itu, rasanya nggak sabar. Dikatakan bahwa libur bersama dimulai tanggal 29 April. Kita mau mudik, wah itu luar biasa, semangatnya luar biasa. Ya, rasanya kepingin segera tiba waktu itu karena kepingin segera pulang kampung, kepingin segera mudik. Apakah kita juga seantusias tersebut ketika kita harus mudik ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa gembiranya ketika tiba waktunya untuk mudik, berangkat pulang kampung. Pertanyaan berikutnya, apakah kita juga gembira ketika Allah mencabut jiwa kita, mencabut ruh kita, ajal kita tiba, dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hei Farid, pulanglah engkau, mudiklah engkau ke tempat dari mana dirimu berasal." Misalnya saya panggil Mas Angrian, "Hei Angrian, pulanglah engkau. Nih tiketnya saya siapkan untuk kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Apakah kita segembira pada saat kita mudik itu sama gembiranya dengan ketika kita mudik pulang kampung? Pertanyaan yang sangat sederhana. Apakah kita bersedia menginap di jalan, bersedia menahan segala derita supaya kita tampak sukses di hadapan orang tua kita, tanda petik yang sesungguhnya? Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bela-belain, mudik, terjebak di jalanan, tidak bergerak lalu lintasnya. Sholat saja kita lewatin, tanggung. Puasa saja barangkali kemarin hilang 1-2 hari. Gitu kan? Bayar. Ayo, kalau gara-gara kemarin mudik kita kehilangan 1-2 hari puasa, hayo bayar segera. Karena tidak ada rukhsah dalam urusan Ramadan yang tidak perlu diganti, kecuali kalau memang bapak ibunya sudah jompo gitu, silakan ya, nggak apa-apa. Kemarin kehilangan perjalanan musafir boleh, tapi tolong setelah ini kita ganti ya. Apakah kita bakal bela-belain pinjam sana sini untuk membawa bekal yang banyak ya? Kita kembali satu titik, kita akan kembali mudik ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimahullah. Kalau kita berbicara persiapan mudik, ya, persiapan mudik keharibaan ilahi persis sama dengan persiapan mudik lebaran. Gitu. Mestinya harus sama, bahkan mestinya harus lebih bagus lagi. Harus lebih bagus lagi. Hanya satu yang membedakan. Persiapan mudik ke
orang tua kita, ke kampung halaman kita, itu kita juga bawa harta, bawa pasangan, bawa anak, bawa kendaraan macam-macam. Sama, kita juga ketika akan mudik ke hadapan Allah, ke hadirat Allah, kita juga akan membawa hal yang sama. Tetapi yang satu hal yang membedakan persiapan kita itu adalah faktor imannya. Yang pertama, mudik lebaran itu akan membuat kita menjadi semakin percaya diri, semakin pede kalau kita membawa materi yang banyak, bawa harta yang banyak. Bukankah itu yang biasanya kita persiapkan? Bukankah itu yang biasanya memenuhi ruangan mobil kita, barangkali kalau bawa mobil pribadi, atau memenuhi bagasi motor kita, diikat di belakang, di tengah, dan sebagainya. Kita lihat mereka yang menggunakan kendaraan bermotor, atau yang masuk ke kereta api gitu kan, di atasnya tempat bagasi, pesawat pun juga demikian. Apa? Materi, harta yang kita bawa. Untuk apa? Untuk barangkali kita tunjukkan kepada orang-orang di kampung bahwa kita sukses di perantauan. Barangkali harta itu akan kita bagikan di sana untuk apa? Untuk berbagi keberkahan, untuk sedekah dan sebagainya. Monggo, silakan. Masing-masing punya motivasi sendiri-sendiri. Ya. Jadi ketika kita mudik membawa harta, membawa materi, itu kan membuat kita makin menjadi percaya diri. Percaya diri kita menjadi semakin lebih tinggi. Minimal ya, tetap merasa nyaman dan aman gitu. Oke. Kenapa? Karena apa? Karena kita, ada sesuatu yang kita berikan. Minimal bisa membawa oleh-oleh, bagi-bagi dengan sanak saudara, dengan orang tua, dan sebagainya. Kita akan melihat betapa mereka bahagianya, betapa mereka sukacitanya. Misalnya kita masih punya orang tua, kita bawain mukena barangkali. Kita bawain baju koko barangkali, atau sarung, atau peci, atau sajadah. Mungkin harganya tidak seberapa. Tetapi betapa mereka merasa bahagia, merasa nyaman, merasa bangga. Kenapa? Dikasih sama anaknya. Diberikan oleh anaknya. Dia yang dulu saya besarkan, yang dulu saya pelihara dari kecil, sekarang kembali ke tempat saya, lalu dia memberikan sesuatu kepada saya. Itu kan satu kebahagiaan. Yang menerima bahagia, yang memberikan juga merasa bahagia. Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah. Nah, sama. Ketika kita mudik ke hadirat Allah, kita kembali ke udik asal kita, kembali ke Allah, kembali ke akhirat, misalnya gitu kan. Itu kalau kita memiliki harta yang banyak, memiliki bekal yang banyak, betapa kita akan merasa nyaman, merasa tenang, merasa bahagia. Kenapa? Karena banyak sekali amal kebaikan yang bisa kita dapatkan dari harta yang kita miliki. Memiliki harta, tetapi tanpa iman, itu hanya akan dipakai untuk apa? Dipakai untuk makan, untuk minum, untuk foya-foya, untuk merasa sombong, merasa ujub, merasa takabur. Lalu kita bisa melakukan perbuatan maksiat, mungkin berzina, mungkin berjudi, mungkin macam-macam lah. Itu kalau kita memiliki harta tanpa dibekali dengan rasa iman. Mudik ke kampung halaman membawa harta. Mudik ke hadirat Allah membawa harta, tetapi harta yang mesti dikelola dengan iman. Harta yang mesti dikelola dengan cara-cara yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Kita punya harta yang banyak, punya kekayaan yang banyak, punya materi yang banyak, itu harus. Jangan sampai ada orang berpikiran bahwa sebagai orang Islam tuh nggak boleh kaya. Kebalik, orang Islam tuh mesti kaya raya. Orang Islam tuh mesti punya harta yang berlimpah, mesti punya materi yang banyak. Untuk apa? Untuk kita berikan di jalan Allah, sedekahkan di jalan Allah, dipakai untuk berbakti kepada orang tua, dipakai untuk memberikan nafkah istri dan anak-anak kita, dipakai, diwakafkan, diberikan di jalan Allah. Semuanya kita lakukan, kita manage harta kita dengan keimanan. Itulah bekal mudik kita yang akan kita bawa pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu,
harta yang disedekahkan, bukankah itu pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal? 3 jenis amalan yang akan mengalir pahalanya walaupun kita sudah berada di liang lahat. Apa itu? Doa anak yang soleh, harta yang disedekahkan, dan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Yuk, cuman 3 itu saja sebetulnya yang mesti kita lakukan. Untuk apa? Untuk kita mudik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah. Ketika kita mudik saat lebaran, mudik pulang kampung bertemu dengan orang tua, dengan keluarga besar, dengan tetangga, dengan teman, dan sebagainya, rasanya akan membuat kita semakin percaya diri kalau kita bisa membawa pasangan. Seperti itu kan. Minimal, kalau kita sudah dewasa seperti ini, usia-usia di 20, 30, 40, apalagi gitu ya, minimal tidak akan muncul pertanyaan yang bikin kita nggak nyaman. Lu jomblo mulu, lu sih kapan jadi? Ya, gitu. Perasaan kemarin gandeng sih, ini kenapa sekarang jadi sendiri lagi? Itu kan sesuatu yang membuat kuping kita itu nggak enak, jadi gatal. Hati pun juga nggak nyaman. Minimal, orang tua itu akan merasa bahagia karena apa? Kedatangan menantu dan cucunya misalnya. Nah, mudik kembali ke Sang Pencipta juga akan semakin membuat kita ini merasa percaya diri kalau kita bisa membawa pasangan yang bisa sehidup sesurga. Membawa pasangan yang betul-betul saling mendorong kita untuk menuju kebaikan. Membawa pasangan yang betul-betul bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Pasangan yang tanpa iman, pasangan yang tanpa keimanan itu hanya sekedar menjadi teman hidup, pendamping hidup. Hanya sekedar menjadi urusan pelampiasan nafsu. Hanya sekedar menjadi hiasan fisik saja. Oh, pasangannya ganteng. Oh, pasangannya cantik. Oh, pasangannya orang terhormat. Oh, pasangannya orang hebat. Oh, pasangannya seorang pejabat. Misalnya seperti itu. Itu tampak di permukaan, tetapi apakah dalam dirinya, di dalam hatinya itu mendapatkan kebahagiaan? Wallahu alam, kita tidak pernah tahu perasaan orang. Lalu apakah pasangan yang kita bangga-banggakan itu juga akan membawa kita ke surga? Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Ya, saya tidak berani mengatakan apapun. Kenapa? Karena itu hanya menjadi rahasia diri dan Allah, dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita membawa pasangan dalam satu iman, membawa pasangan dan kita manage pasangan kita dengan iman, dengan kebaikan, dengan jalan Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah, maka dia akan menjadi seseorang, akan menjadi pasangan yang membersamai kita, mendampingi kita ke surganya Allah, yang membuat kita menjadi semakin pede pada saat kita mudik keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasangan dalam satu iman, pasangan yang memiliki iman, pasangan yang betul-betul membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Ketika kita mudik pulang kampung pada saat lebaran, ya, mudik kita itu akan semakin merasa pede, percaya diri. Kenapa? Kalau kita bisa bawa anak gitu ya. Ya minimal balik lagi kayak tadi, tidak muncul pertanyaan, kamu udah nikah berapa tahun kok masih belum punya anak ya? Nah, itu kan pertanyaan orang-orang iseng, pertanyaan orang-orang yang kadang-kadang tidak mencoba untuk apa ya, berempati terhadap perasaan orang lain, barangkali seperti itu. Itu banyak di status Facebook saya kemarin, medsos kemarin gitu ya. Gue pulang kampung ini mau ketemu orang tua, mau ketemu orang-orang tercinta. Kenapa sih banyak orang yang bawel, jangan comel, nanya ini itu, nanya anak, nanya pasangan lah, nanya jabatan, nanya gaji lah, macam-macam. Tapi itu kita nggak bisa hindari, gitu. Nggak bisa hindari. Makanya ketika kita bisa pulang kampung, bisa mudik bawa anak, itu perasaan percaya diri kita itu akan luar biasa, akan luar biasa. Nah, demikian juga ketika kita mudik keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan merasa lebih pede kalau punya anak. Punya anak yang seperti apa? Punya anak yang soleh atau solehah. Punya anak yang soleh dan solehah.
Punya anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Punya anak yang ketika kita sudah wafat pun mendoakan kita. Bukankah tadi 3 hal yang tidak akan terputus amalan seseorang yang sudah meninggal sekalipun, salah satunya adalah doa anak yang soleh. Kita pede, merasa percaya diri, pulang kampung menghadap Allah. Kenapa? Di belakang kita ada anak yang mendoakan kita. Ya, di belakang kita itu ada anak soleh dan soleha yang selalu mendoakan kita. Itu bikin kita menjadi percaya diri. Tetapi walaupun punya anak membuat kita tidak percaya diri untuk pulang kampung keharibaan ilahi kalau ternyata anak kita itu menjadi bencana. Kalau ternyata anak kita itu menjadi fitnah bagi diri kita. Kalau ternyata anak kita itu tidak menjadi anak yang soleh dan soleha. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. 3 saja kita lihat dulu. Bagaimana kita persiapan untuk mudik. Harta, pasangan, anak, luar biasa. Kita polesnya macam-macam. Luar biasa kita dandaninya macam-macam. Luar biasa kita usahakannya macam-macam. Supaya apa? Supaya kita menjadi lebih percaya diri ketika kita mudik ke kampung halaman kita. Ketemu dengan orang tua. Ketemu dengan keluarga besar. Ketemu dengan teman-teman. Lalu ketika kita mudik ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita melakukan hal yang sama? Untuk harta, untuk pasangan, untuk anak-anak kita. Belum lagi kalau kita bicara kendaraan. Belum lagi kalau kita bicara, misalnya ya kita punya perusahaan, kita punya kendaraan. Lalu apa yang bisa kita lakukan dengan kendaraan, dengan perusahaan yang kita miliki itu? Lalu apa yang bisa kita lakukan supaya apa? Harta, pasangan, anak, kendaraan, perusahaan yang misalnya ini, yang kita miliki itu bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Untuk apa? Ya, untuk apa? Untuk kita betul-betul punya motivasi yang sangat luar biasa pada saat kita. Ini adalah pertanyaan yang paling sederhana. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimahullah. Lalu, saya lewatkan saja ya. Sebentar, maaf. Kepencet. Mengapa kita harus semaksimal mungkin membuat persiapan mudik yang sesungguhnya? Itu kan pertanyaan berikutnya. Kita punya harta, punya pasangan, punya anak, punya kendaraan, punya perusahaan, punya jabatan. Boleh, harus. Ya, harus kita punya. Sebagai seorang muslim harus punya seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya itu, maka kita tidak punya power. Kalau kita tidak punya harta, tidak punya pasangan, tidak punya anak, tidak punya kendaraan, tidak punya perusahaan, tidak punya jabatan, kita tidak memiliki power. Ya, kalau kita punya power, lalu power kita itu, kekuasaan kita itu kita manfaatkan di jalan Allah. Kekuasaan itu kita manage, kita implementasikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka itulah sesungguhnya yang akan menjadi bekal mudik kita. Kemana? Keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa kita mesti melakukan persiapan yang sangat maksimal pada saat kita akan mudik? Lawang kita mudik pulang kampung aja kita maksimal kok. Yang nggak mampu saja kadang-kadang dipaksakan untuk memampu-mampukan diri. Bahkan sebagian ada yang terjebak, harus pinjam sana, pinjam sini. Bahkan mungkin ada yang pinjam dengan pinjol dan sebagainya. Coba kita tengok, coba kita lihat. Toko emas itu antri sebelum Lebaran. Ada yang beli, ada yang jual. Pegadaian antri sebelum Lebaran. Gitu kan, banyak yang menggadaikan, ada yang menebus juga untuk dibawa pulang kampung, ada yang menggadaikan supaya punya uang untuk pulang kampung. Artinya apa? Persiapan yang kita lakukan untuk mudik itu betul-betul maksimal supaya kita tampak sukses. Lalu ketika kita mudik keharibaan ilahi, ya, harus lebih maksimal lagi dari persiapan mudik itu. Kenapa? Karena kalau mudik Lebaran itu sifatnya sesaat, setahun sekali. Dan kita bisa perbaiki saat mudik berikutnya. Ada yang belum cukup mudik tahun ini, tahun depan kita perbaiki.
Ada yang nanya mudik tahun ini kenapa belum punya pasangan, misalnya tahun depan kita akan berusaha punya pasangan. Kalau tahun ini kita mudik gaji kita masih 2 juta, misalnya tahun depan kita mudik berusaha untuk gajinya 5 atau 10 juta, barangkali seperti itu. Mudik kita di dunia ini sesaat bisa diperbaiki ke depannya. Tetapi mudik keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan nggak bisa diulang. Cuman sekali. Nggak bisa diulang. Mudik kita tahun ini dipanggil oleh Allah, ajal kita tiba, kan nggak mungkin kita hidup lagi lalu tahun depan mudik balik. Harus ada arus balik nggak? Kan nggak ada. Mudik ke kampung ada arus balik. Mudik di kampung itu sebentar, paling cuma 10 hari, maksimal 15 hari, katakanlah sebulan lah, katakan sebulan. Itu kan ada arus baliknya. Kembali ke kotanya, kembali ke Jakarta, kembali ke Bandung, dan sebagainya. Katakan seperti itu. Tetapi kalau kita mudik ke akhirat, mudik ke Allah, mudik ke haribaan Allah, nggak ada cerita balik. Nggak ada cerita arus balik, arus mudik ya arus mudik saja. Dan kita akan selamanya di sana. Tidak bisa diulang. Tidak bisa diralat. Sekali jalan kita ke sana, tidak akan mungkin bisa kembali. Itulah sebetulnya sesungguhnya mudik yang kita miliki, mudik yang seharusnya kita persiapkan. Kita kan kadang-kadang sering kebalik-balik. Mudik yang pulang kampung saja itu kita persiapan maksimal, padahal cuma 10 hari, dan kita bisa balik lagi ke tempat asal kita, ke kota kita misalnya. Sementara mudik yang akan selamanya tidak mungkin balik lagi, itu kita tidak melakukan persiapan apapun. Kita gembira banget, mau mudik, nggak sabar menunggu saatnya mudik pulang kampung. Tetapi ketika kita diminta untuk mudik ke haribaan Allah, kalau bisa nolak, ntar dulu ya, ntar dulu, tunggu dulu, saya belum persiapan. Tunggu dulu, bisa nggak ditunda? Padahal mudik kita itu ke haribaan Allah tidak bisa ditunda 1 detik pun. Sepersekian detik pun tidak bisa ditunda. Kenapa? Ajal itu sudah jelas ketetapannya. Mudik pulang kampung bisa ditunda. Mudik pulang kampung bisa direvisi. Yang tadinya diperbolehkan mudik, tiba-tiba tidak diperbolehkan mudik. Tahun lalu juga seperti itu. Artinya apa? Bisa direvisi. Tetapi ketika Allah mengatakan, hei Farid, kembalilah engkau ke haribaanku, bisa direvisi. Enggak seperti itu. Dan justru persiapan yang kita lakukan pada saat kita mau mudik ke haribaan Allah itu tidak pernah kita serius untuk mempersiapkannya. Tidak pernah kita maksimal untuk mempersiapkannya. Padahal itu mudik yang selamanya, mudik yang tidak bisa diulang, mudik yang tidak bisa diralat, mudik yang tidak bisa diperbaiki, mudik yang tidak mengenal kata balik badan, mudik yang tidak mengenal arus balik. Arus mudik ya mudik, nggak mengenal arus balik. Kembali kita lihat bekal mudik kita, harta, pasangan, anak, kendaraan, perusahaan, jabatan. Yuk kita kelola dengan baik. Yuk kita kelola dengan cara-cara Allah. Yuk kita kelola dengan cara-cara Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Mari kita lihat. Kalau kita tidak mengelola dengan baik, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagi. Ya, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Allah yang mengatakan seperti itu. Allah yang menyampaikan seperti itu dalam surat At-Taghabun ayat 14 lewat siapa? Lewat Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman, kita mudik bawa istri, kita mudik bawa anak. Padahal anak itu, istri itu bisa menjadi musuh bagi kita. Pede nggak kita kalau kita mudik bawa musuh? Enak nggak kalau kita mudik pulang kampung dari Jakarta ke Jogja misalnya, di dalam mobil kita itu ada musuh kita. Satu pesawat dengan musuh kita.
Ya, satu kendaraan dengan musuh kita, satu bis dengan musuh kita. Naik motor misalnya, mudik ke pulang kampung, tapi yang kita bonceng itu musuh kita. Pede nggak? Enak nggak? Nyaman nggak? Pertanyaan yang sederhana, sangat logis. Anakmu, istrimu itu bisa jadi musuh. Kalau apa? Kalau kita tidak mengelola mereka dengan dasar keimanan. Kalau kita tidak mengajari mereka untuk hidup di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang satu. Yang kedua, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah, cobaan bagimu. Dan di sisi Allah pahala yang besar. Kita punya harta, punya jabatan, punya kedudukan, punya perusahaan, punya posisi, punya anak, dan sebagainya. Kalau kita tidak kelola dengan baik, kalau kita tidak lakukan manajemennya dengan iman, dengan cara-cara Allah, dengan cara-cara Rasulullah, itu akan menjadi fitnah bagi kita. Itu akan menjadi musuh bagi kita. Siapa yang ngomong? Allah yang ngomong. Lewat Al-Quran At-Taghabun 15, lewat Rasulullah. Berarti Rasulullah dan Allah itu yang harus menjadi panduan hidup kita. Bagaimana kita mengelola harta, mengelola anak, mengelola istri, mengelola pasangan, mengelola perusahaan, mengelola kendaraan, macam-macam semuanya itu. Itulah yang akan menjadi bekal untuk kita mudik ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sederhana. Mudik, ayo silahkan. Mudik pulang kampung, ayo. Kita rindu dengan mereka, iya. Kita tidak sabar menunggu, ya, makanya berjubel di pelabuhan, di jalan tol, karena ada ketidaksabaran kita untuk segera pulang kampung. Ada kerinduan kita untuk apa? Untuk segera bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Bertemu dengan mereka yang pernah menghiasi hidup kita pada masa lalu, pada saat-saat yang lalu. Ya, dari mana kita berasal? Nah, sekarang, ayo bisa nggak kita menumbuhkan rasa itu, sifat itu, sikap itu, pada saat kita mudik ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, rasanya nggak sabar, saya ingin segera mudik ketemu Allah. Bisa nggak punya perasaan seperti itu? Ya Allah, kapan saya ini dipanggil untuk segera mudik? Mau nggak? Oh, setiap orang juga nolak, ya Allah, jangan engkau cabut jawabku. Saya belum siap. Tadi ada yang nulis tuh. Saya belum siap untuk mudik. Hayo, kapan siapnya? Kalau cuma sekedar mengatakan saya belum siap, saya belum siap. Kapan siapnya? Ya, kapan siapnya? Pak, bekalnya yang paling gampang apa? Ya, 3 ini aja nah. Paling bekal. 3 amalan anak manusia yang tidak akan pernah habis pahalanya, padahal dia sudah meninggal. 1, harta yang disedekahkan. 2 adalah ilmu yang dijalankan. Kemudian yang ketiga adalah doa dari anak-anak yang soleh. Yuk, fokus pada 3 ini. Punya harta, manfaatkan untuk kebaikan umat. Manfaatkan untuk kebaikan masyarakat. Manfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya positif. Berikan, habiskan, tunaikan untuk sesuatu yang memberikan manfaat yang positif. Untuk nafkah keluarga, untuk orang tua, untuk pasangan, untuk anak. Sedekah, yatim, piatu, du'afa, dan sebagainya. Punya ilmu, ayo bagikan. Bagikan ilmu kita. Ilmu yang diamalkan. Yang ketiga adalah doa anak dan soleh dan soleha. Didik anak-anak kita supaya mereka menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Itulah 3 bekal yang paling utama yang mesti kita bawa pada saat kita mudik. Lalu kalau kita sudah melakukan itu semua, maka akan muncul di hati kita perasaan apa? Gak sabar ingin mudik. Gak sabar ingin mudik. Yuk kita buktikan sama-sama. Sampaikan di kajian minggu depan, Sabtu depan, siapa yang sudah tidak sabar untuk segera mudik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja sementara Mbak Anggi untuk kajian kita di pertemuan Sabtu ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf. Jangan ada yang tersinggung, ada yang tersakiti, karena seperti biasa ya model kita yang begini, buka-bukaan, belak-belakan, tidak dalam rangka menzolimi, tidak dalam rangka menghakimi, tidak dalam rangka untuk menyakiti, tetapi betul-betul mengajak untuk menyadarkan diri kita. Kenapa? Karena kesempatan yang kita miliki itu tidak pernah banyak. Mudik kita adalah mudik yang sesungguhnya, yang tidak mungkin kita bisa ralat.
tidak mungkin bisa kita perbaiki dan tidak ada arus balik. Mudik ke Allah itu mudik satu arah, one way, benar-benar one way dan tidak ada arus balik. Kalau kita tidak mempersiapkan diri semaksimal mungkin dari sekarang, mestinya dari kemarin-kemarin, dari dulu-dulu gitu kan. Saya juga mau nggak mau juga mesti bertobat juga. Ya, bertobat. Banyak hal yang saya lakukan, hal-hal yang salah, banyak hal-hal yang membuat kita jadi terbelenggu seperti ini, ya wajar manusia biasa ya. Mulai detik ini ke depan, yuk perbaiki bareng-bareng. Ya, silakan Bang Agi. Baik, ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Farid. Saya pikir tadi sudah ini sudah mau closing ya. Ternyata masih ada wejangannya ya. Alhamdulillah, Masya Allah Pak Farid, terima kasih atas sharingnya hari ini. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Luar biasa ya nih, sudah banyak yang sharing nih Pak Farid ya. Jadi mudik sesungguhnya adalah kembali kepadanya. Ternyata mudik ya yang Masya Allah kita nanti nggak bisa balik arah ya, nggak bisa ulang kembali ya. Kemudian di sini tidak ada terlambat untuk kebaikan karena Allah melihat di akhirnya ya Ibu Leli ya. Betul sekali, mudah-mudahan kita semua juga di akhir hidup kita nanti diakhirkan dengan cara yang terbaik. Ya, ini saya jadi teringat kemarin bulan Ramadan ada teman sesama CTMR, kebetulan saya nggak terlalu kenal beliau ya, tapi luar biasa di mana Allah mengakhirkan hidupnya itu di malam, kalau nggak salah hari Jumat atau malam Jumat ya, jadi Jumat pagi atau malam Jumat. Jadi dan memang dengan keadaan tubuh yang tidak sehat gitu ya, ya insya Allah menjadi penggugur dosanya, dan akhirnya ya di hari Jumat mulia dan di bulan mulia disolatkan juga dengan orang-orang sahabat-sahabat yang soleh-soleha. Ini Masya Allah ya, mudah-mudahan kita nanti diakhirkan seperti itu. Dan tadi kita juga sudah bersiap ya, kita bertemu Allah tuh dalam keadaan kita bersiap bahagia dengan membawa bekal-bekal kita ya. Masya Allah, ternyata kalau seperti ini ya mikir kembali gitu ya, bekal kita apakah sudah cukup. Tapi ya mudah-mudahan dengan kajian seperti ini kita jadi prepare ya Bapak Ibu semuanya, kita sudah tahu nih oke, kita harus siap apa lagi supaya kita tidak hanya bersenang-senang di dunia saja tapi nggak ingat untuk bekal akhirat. Tapi dengan hal seperti ini kita jadi termotivasi ya, semangat untuk kita mempersiapkan bekal akhirat kita, sehingga pada saat Allah memanggil kita sewaktu-waktu mudah-mudahan bekal kita cukup ya, dan juga kita menjadi bagian dari golongan hamba-hambanya yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Farid atas sharingnya luar biasa. Ini komen-komen di chat baik di Zoom maupun di Facebook banyak Pak Farid ya. Dan tentu saja seperti biasa Pak Farid membawakan dengan tema-tema yang kelihatannya keseharian ya, tapi melihat dari perspektif kita bagaimana apa yang ada di keseharian kita ini kita bawa menjadi jalan pahala ya, dan juga jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum mengakhiri Bapak Ibu nanti juga akan ada doa akhir, diakhiri doa ya oleh Pak Farid dan juga foto bersama. Mohon izin saya share beberapa hal terlebih dahulu ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu kami akan mengadakan kelas sharing Garputala. Ini mohon izin kita offline karena beberapa banyak yang WA ke saya pengen sharing dong, konsultasi dengan Pak Farid gitu ya. Garputala, jadi insya Allah di minggu depan, hari Minggu, Ahad ya, tanggal 22 Mei, kita akan ada sharing offline Garputala. Silakan bagian di Jakarta mau kita sharing bersama ya, kemudian diskusi bersama, konsultasi bersama, dan juga mungkin kalau nanti ada yang perlu praktek bersama, insya Allah kita fasilitasi. Dan mohon izin ini berbayar ya, karena kita kan di Magnet Rezeki yang kebetulan baik dari kami adalah komunitas Magnet Rezeki. Saya dan Pak Farid juga certified trainer Magnet Rezeki. Ini kita nggak boleh mental gratisan ya. Jadi kalau kami dan Pak Farid kita tidak mengambil apa-apa di sini, murni hanya untuk membantu, tapi biar Bapak Ibu semuanya yang mengikutinya juga ajaib ya. Jadi kita salurkan bersama menjadi sedekah ya, dan juga nanti ada fasilitas makan siang dan minum segala macam. Silakan hanya untuk 12 peserta saja karena tempatnya juga tidak luas ya. Mudah-mudahan juga menjadi ajang silaturahim, saling mengenal lebih jauh ya, seperti itu. Boleh yang mau ikut ya silakan. Nanti lokasinya ini di Cafe Story di Tanah Abang ya, dekat Cideng. Boleh WA ke saya di 0812-1139-1230 ya. Seperti itu. Lalu seperti biasa saya izin share
program berbagi nasi box ya di hari Jumat. Alhamdulillah meskipun kemarin kita libur 2 pekan, kita juga tetap berbagi setiap hari Jumat ya. Tanggal 29 April di 3 kota ya, yaitu di Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini laporannya ya. Ini laporan Bapak Ibu sebagai bentuk transparansi saja ya, karena pertanggungjawaban saya atas donasi sedekah yang dititipkan oleh para donatur, Bapak Ibu sahabat kuliah di sini. Dan ini adalah laporan untuk bagian dari amanah ya, amanah untuk menyalurkannya. Kemudian juga di 6 Mei juga kita sudah berbagi hanya 2 tempat karena kebetulan saat ikut mudik ya, jadi nggak bisa memasakkan, di Lampung ya dan di Jawa Tengah. Dan alhamdulillah kemarin masih ada saldo Rp559.000 dan ditambahkan seminggu terakhir ini di Jumat 13 Mei kemarin kita berbagi nasi box di 4 kota ya, di Lampung, Jawa Tengah, ini Bekasi ya, Bekasi Jawa Barat, dan juga Jombang, Jawa Timur. Jadi ada tambahan 1 dapur ini, Bapak Ibu kebetulan ini adalah janda ya dengan 1 anak ya, dan terkadang kami bantu juga untuk sekolahnya. Jadi mudah-mudahan dengan ini menjadi jalan keajaiban beliau yang juga sedang mulai nih di bisnis kuliner ya, karena program kita di sini adalah membantu sahabat-sahabat kita yang ingin berubah, ingin menjadi lebih ajaib, ingin lebih diberkati dan diciptakan oleh Allah ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah jadi saldonya hanya 179.000. Silakan Bapak Ibu apabila merasakan manfaat dari kajian-kajian kami, boleh ya bantu teman-teman kita di sini untuk bisa berbagi nasi, mewakili para donatur berbagi nasi box untuk warga di sekitarnya ya, dan juga mudah-mudahan baik para donatur mulia yang ini senantiasa rutin ya bersedekah setiap Jumat, dan juga tentunya para dapur sahabat berkah cinta dan juga sahabat semua di sini ya yang senantiasa mendoakan semuanya ya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemuliaan ya, dan juga kebahagiaan di dunia dan akhirat, seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Alhamdulillah kajian hari ini kita sudah mulai kembali dengan tema awal ya, memulai kembali ini juga majlab, kita ingatkan kembali persiapan kita mudik ke haribaan Allah. Mudah-mudahan apa yang didapatkan dari kajian hari ini, Allah mudahkan untuk kita memahaminya, dan juga Allah mudahkan kita untuk mulai memperbaiki diri ya, mengamalkan dan memprepare ya, apa nih hal-hal yang bisa kita persiapkan menjadi bekal kita bertemu dengan Allah. Alhamdulillah. Amin. Baik, amin ya rabbal alamin ya. Dan juga tentu saja terima kasih Pak Farid ya. Mudah-mudahan Pak Farid di sini senantiasa diberikan kesehatan dan juga Allah muliakan dan bahagiakan Pak Farid sekeluarga, diberikan kemudahan juga ya untuk kembali menyerap ilmu-ilmu Allah yang luar biasa dan dibagikan kepada kita semua. Baik, Pak Farid, kalau gitu saya persilakan untuk memimpin doa buat kita semua. Mudah-mudahan ini doa bersama kita ya, dengan disertai ribuan malaikat juga akan menjadi keberkahan buat kita semua. Kepada Pak Farid dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi dan Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, semoga di hari yang semakin berkurangnya umur kita ini, teguhkanlah kami untuk tetap dalam kebaikan serta lindungan-Mu ya Allah. Istiqomahkanlah kami di atas jalan hidayah. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu. Arahkanlah hati-hati kami untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Karena sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Ya Allah ya Syafi', jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit,
Mohon angkatlah penyakitnya, ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuk dirinya, ya Allah. Karena hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan. Ya Allah, ya Razak, jika hari ini ada di antara kami yang masih kesulitan rezekinya, mudahkanlah. Bukalah jalan rezekimu, ya Allah, karena hanya Engkau maha pemberi rezeki. Ya Allah, perbaikilah agama kami, ya Allah. Lapangkanlah tempat tinggal kami, ya Allah, dan berikanlah keberkahan pada rizki-rizki kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, dan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di Sabtu depan. Terima kasih, selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dita. Ya, sama-sama terima kasih Bu Irma, Bu Bandia, Bu Dwi, dan ya banyak sekali ya. Yuk sebelum kita Mbak Anggi, Pak Farid. sama Amin, alhamdulillah baik. Ya, yuk mari kita mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin Bu Sukaina, alhamdulillah ya, dan semua Bapak Ibu silakan boleh di-on-kan kamera videonya. Biasa kita tutup dengan ini ya, dengan foto bersama. Ayo Dika. Wah, langsung manggil gengnya, ayo. Anggi maaf ya, Om. Iya, nggak apa-apa Bu. Maaf, lagi ini lagi siap-siap. Baik, Tapi baik. tetap dengerin kok. Alhamdulillah, terima kasih Bu Mila. Aman. Ya, Syukran. baik sama-sama. Yuk, baik silahkan di-on kamera videonya, dan seperti biasa, bentar ya, gayanya. Ya, Pak Farid sudah ya. Ya, gayanya kita menjemput ridha Allah. Silahkan diangkat tangannya. 1, 2, 3. Oke, dan kemudian nomor 1 ya, sama terhubung ya kalau kita di magnet rezeki. 1, 2, 3. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita tutup majelis ilmu ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah membersama pagi ini. Terima kasih Pak Farid dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا
This